Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arinka Kirana Devi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Pendidikan IPS. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana manajemen waktu saya selama saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, agar kegiatan akademik dan non-akademik saya bisa berjalan dengan seimbang. Selama satu semester ini terdapat 8 mata kuliah, diantaranya ada pengantar ilmu sosial, ilmu pendidikan, Pancasila, bahasa Indonesia, konsep dasar geografi, konsep dasar ekonomi, konsep dasar sosiologi, dan juga konsep dasar sejarah. 8 mata kuliah ini tersebar dari hari Senin sampai hari Jumat. Oleh karena itu, saya memanfaatkan waktu di luar kuliah saya untuk belajar secara mandiri dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Jadi untuk rencana kegiatan saya dalam satu hari kuliah itu dimulai dari saya bangun pukul 4 pagi. Setelah bangun, saya minum air putih dulu. Setelah minum air putih, saya langsung mandi dan juga mencuci pakaian kotor saya. Setelah selesai mandi dan mencuci pakaian, saya langsung menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah ibadah sholat subuh, saya langsung membersihkan kamar kos saya dari tempat tidur, lalu nyapu, dan setiap 2 hari sekali lantai akan saya pel. Setelah selesai bersih-bersih, saya akan sarapan terlebih dahulu sebelum ada jadwal kuliah. Jika jadwal kuliahnya pagi pukul 8, saya sarapan. Setelah sarapan selesai, cuci piring. Setelah cuci piring, saya langsung mengenakan baju yang akan saya pakai untuk kuliah dan juga menyiapkan buku-buku yang akan saya bawa untuk kuliah. Setelah selesai bersiap-siap dan juga menyiapkan barang-barang untuk dibawa kuliah, saya bergegas berangkat kuliah dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan ruang kelas, jika masih ada waktu mungkin 5-15 menit, saya akan menggunakan waktu tersebut untuk curi start belajar materi yang akan disampaikan dosen saat jam kuliah nanti. Saya akan menyesuaikan jadwal agar lebih seimbang dan tetap berjalan secara konsisten. Selesainya perkuliahan, jika ada teman yang mau mengajak diskusi untuk membahas materi perkuliahan tadi, saya akan ikut dalam diskusi tersebut. Jika tidak ada, maka saya akan mencari tempat yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk saya mempelajari ulang, mereview materi yang disampaikan oleh dosen saat kuliah tadi. Mungkin selama 1 jam atau 30 menit. Selesainya mereview materi matkul pertama tadi, jika sudah tidak ada matkul lagi setelah matkul pertama tadi, saya memutuskan untuk pulang ke kos dengan jalan kaki lagi. Di tengah perjalanan menuju kos, saya menyempatkan untuk mampir ke warung sayur untuk membeli bahan-bahan sayur dan juga bumbu-bumbu untuk saya masak dan saya makan untuk makan siang dan juga makan malam. Selesai membeli bahan-bahan sayur dan juga bumbu, saya meneruskan perjalanan saya menuju kos. Sesampainya di kos, saya bersih-bersih badan, ganti baju, baru saya mulai masak. Setelah selesai masak, saya menjalankan ibadah sholat zuhur. Setelah menjalankan ibadah sholat zuhur, jika ada waktu, saya istirahat untuk tidur siang selama 30 sampai 1 jam. Setelah istirahat tidur siang kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, saya belajar bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi Duolingo. Kegiatan ini saya lakukan untuk menambah kosakata saya, melatih kemampuan membaca, mendengarkan, dan juga melatih berbicara dalam bahasa Inggris secara bertahap. Setelah selesai belajar bahasa Inggris, saya lalu makan menggunakan masakan yang saya masak tadi. Setelah selesai makan, saya menjalankan ibadah sholat asar, lalu saya mengganti pakaian saya menggunakan pakaian olahraga untuk jogging di sekitaran kos saya. Saya jogging mungkin sampai
sampai pukul 5 sore. Setelah pukul 5 sore saya kembali pulang ke kos. Sesampainya di kos, saya lalu istirahat sekitar 10-15 menitan, baru saya mandi. Selesai mandi, saya lalu menjalankan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai waktu Isya tiba. Saat waktu Isya tiba, saya lalu menjalankan ibadah sholat Isya. Dan setelah menjalankan ibadah sholat Isya, saya makan malam. Setelah selesai makan, saya lalu belajar untuk materi pada mata kuliah hari berikutnya. Selesai belajar, saya akan memberikan waktu free time untuk diri saya sendiri kurang lebih 30 menit, 15 menit untuk screen time dan 15 menit untuk persiapan tidur. Saya biasanya tidur pada pukul 10 malam. Jika tidak ada tugas, saya akan tidur pada pukul 10 malam. Nah, itu tadi rencana kegiatan saya dalam satu hari kuliah. Dalam membagi waktu, saya akan memprioritaskan kegiatan akademik saya terlebih dahulu, seperti mengikuti perkuliahan dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Setelah itu, saya akan belajar mandiri, termasuk belajar bahasa Inggris. Saya juga berencana untuk mengikuti himpunan mahasiswa pendidikan IPS dan juga komunitas mahasiswa Klaten UNY untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi saya. Selain itu, saya juga akan meluangkan waktu saya untuk pulang ke kota saya, kota Klaten, bertepatan di Desa Samber Sabranglor, untuk bertemu dengan teman-teman saya yang ada di desa dan juga mengikuti kegiatan Karang Taruna yang ada di desa saya. Dan untuk menjaga kesehatan, saya akan melakukan jogging seperti yang saya sampaikan pada rencana kegiatan saya tadi, dan juga sesekali akan bersepeda jika saya berada di Klaten. Dan saya juga sangat menjaga waktu istirahat saya dengan tidur maksimal pukul 10 malam jika sudah tidak ada tugas atau tidak ada keperluan lagi, dan bangun pukul 5 pagi. Dan untuk pembagian waktu saya agar semua kegiatan tetap teratur, saya menggunakan kalender di handphone saya untuk mencatat jadwal kuliah, lalu deadline tugas, dan juga kegiatan lainnya, dan memanfaatkan fitur alarm di handphone saya agar tidak ada kegiatan yang terlewat. Kemudian, jika ada kegiatan yang bentrok, saya akan menentukan prioritas. Perkuliahan dengan tenggat tugas paling dekat akan saya dahulukan. Kegiatan organisasi, saya akan berkomunikasi dengan pengurus lain untuk membagi tugasnya, atau jika memungkinkan, kita jadwalkan ulang. Setelah 2 minggu menjalankan kegiatan tersebut, saya akan mengevaluasi apakah jadwal yang saya buat itu berjalan dengan baik, berjalan secara efektif. Jika masih ada kegiatan yang kurang efektif atau waktu belajar terasa kurang, saya akan menyesuaikan jadwal agar lebih seimbang dan tetap berjalan secara konsisten. Demikian rencana manajemen waktu saya yang akan saya terapkan sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan manajemen waktu yang baik, kegiatan perkuliahan akan berjalan secara teratur dan juga produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.